suaranya? Luar biasa. Kembali ke untuk Asya nih. Ketika melahirkan anak pertama, kabarnya dirimu sangat ketakutan kalau anakmu ini disentuh oleh orang lain, sampai-sampai kepikiran takut diculik. Ini bener nggak sih, kenapa nih bisa sampai merasa seperti itu nih? Nggak tahu, katanya apa tuh Kak, baby blues ya? Oh, baby blues. Iya, aku sempat kena baby blues. Jadi kalau yang diculik itu beda lagi ceritanya. Jadi waktu pas lahiran, waktu itu kan prosesnya normal. Jadi kalau normal kan kita tahu gitu semua. Terus pas aku mau dijahit gitu, anaknya kan dibawa gitu ya Mas, agak ke sana. Tahu nggak kata-kata pertama yang keluar? Tolong liatin anak aku ngomong sama suami aku gitu. Ntar anak aku ditukar. Terus dia bilang, lo korban sinetron katanya gitu. Jadi kayak ketakutan gitu loh Mas. Ketakutan karena ya keseringan main sinetron. Sama dengan Pepi ya waktu itu, Babi. Kenapa? Oh, Pepi juga ketukar. Ketukar sama Kewaci waktu itu. Waktu itu ibunya Mas Tukul justru malah kebalikannya. Kenapa? Pas lahir, hah? Wah, tolong tukar sama kalian kerupuk aja sini. Jadi gitu ya. Iya, terus selang 1 bulanan gitu kena baby blues. Jadi kayak aku kalau anak aku dipegang sama yang lain tuh kayak was-was bawaan parnoan. Oh, jadi kita takut patah atau apa gitu. Jadi kayak mungkin lebih nyaman pakai tangan aku gitu. Kan ringkih, bayi itu kan kecil gitu, takut ngilu gitu kalau ngelihat. Yang wajar untuk seorang ibu loh. Pastinya. Soalnya contohnya saya. Jadi waktu itu dimong sama ibu saya kalau di Jawa namanya di itu kena sinar matahari. Oh, dijemur. Biar kayak dendeng. Lewat depan rumah ibu kayak dendeng mau bikin krecek apa timur tangan nih kena matahari pagi gitu. Ada orang lewat belanja kan, pasar lewat depan rumah. Bibir saya kan dulu nggak kayak gitu. Lebih menarik gitu Bang. Gemes orang lewat, 2 orang lewat megang bibir saya, tapi 1 hari itu 1000 orang lewat. Jadi tiap hari Jadi saking gemesnya tuh ya Mas ya? Iya, gemesnya. Kembali ke karena panik dan kaget mengurus anak pertama, kabarnya dirimu hanya bisa memberikan ASI nih. Wah, enak memang. ASI dari orang tua itu lebih Oh iya, Mas. Itu hak bayi. Iya, itu. Ya hak bayi juga. Pada anakmu nih sampai umur 2 bulan saja. Wah, kan idealnya 6 bulan ASI eksklusif nih. Sebenarnya idealnya kalau buat aku sih semampunya ya. Cuman aku memang sedih banget sih ya, itu karena baby blues itu. Sebenarnya ASI aku tuh udah diperkirakan tuh banyak sekali karena dari 7 bulan aja udah ngocor gitu loh Mas. Tahu kan kalau yang nembus-nembus gitu kan? Mas, kenapa? Gimana Mas yang nembus-nembus gitu katanya? Atau nggak ada orang bahas, so kamu malah bahas. Terus ya udah nembus-nembus gitu, jadi udah agak banyak. Terus kata dokternya sampai nih Mbak Asya pasti banyak nih. Nggak taunya sebulan 2 bulan drop. Mungkin karena baby blues itu jadi kepikiran stres. Terus aku kan merawat sendiri. Pengaruh sekali psikis ibu terhadap. Baik. Jadi benar-benar harus happy dan happy. Ya harus pasti, itu pengaruh ke psikis orang tua. Makanya waktu dalam kandungan itu ibu saya tuh sering nonton India itu. Iya, sedih. Nonton India. Ya, maksudnya pengen anaknya seperti Saruka. Ya, jadinya seokan gitu. Ayo. Makanya waktu dalam kandungan itu membentukkan dari dari bayi itu waktu seneng musik bossa nova, dia orangnya agak lebih seneng cacat ceria. Ya, jadi mungkin orang tamu waktu itu seneng seneng nonton kebakaran Mas. Puas. Pantesan kayak belangir lama-lama. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang selebriti yang kini kembali ke dunia entertain dan kini sedang meniti karirnya kembali. Apakah kedatangan wanita malam ini karena kangen dengan saya? No way. Langsung aja kita tanyakan kepada Cut Tari.
nyusul nanti. Kembali ke selamat malam untuk Cutari, selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik, baik sekali, bisa dilihat. Baik kan? Kemana aja nih dirimu nih? Apa nggak kangen sama Abang Tukul ini? Udah diserang kalau malah pasti kangen gak? Allah udah jaga dia dengan baik. Detailnya baik ya? Seutuh-utuhnya. Tapi boleh kalau misalnya mau deket-deket sama Mas Tukul lagi? Kalau pengen keracunan nggak? Kembali ke untuk Cutari nih. By the way, baru-baru ini namamu kembali tenar di masyarakat karena isu kedekatanmu dengan pesinetron ganteng Richard Kevin Arwana. Sebetulnya seperti apa sih kebenarannya nih, monggo? Nah, mungkin ya banyak sekali orang di luar sana yang tidak tahu saya sama Kevin itu seperti apa hubungannya. Makanya saya kasih tahu nih ya. Kami ini punya usaha gitu ya, dimana beberapa usaha kita beberapa bidang. Kita ada Icon Talent Management ya, ada juga Icon Production House-nya, dan juga kita juga ada IT juga. Kita banyak banget yang kita kerjain bareng gitu. Memang kita partner satu kantor, partai kerja gitu. Jadi mau bilang apa? Iya, iya. Kalau saya mau di partai juga pasti kita tuh juga sipin juga. Gimana Pepi? Menurut pendapat Mas Pepi nih? Gimana nih Mas? Kadang-kadang ya. Kayak Pak Tarno loh kalau kamu. Ya, maksudnya kedekatan seseorang tidak harus dikonotasikan dengan kedekatan seperti itu ya. Itulah Pepi. Udah. Karena semua tuh ya, makanya kalau misalnya orang kalau berpikir ya positifnya dulu gitu. That's right. Ya kan, jangan langsung ini Pepi mau lah nih pasti deket-deketan nih pasti ada apa-apaan. Orang mereka kerja bareng mau bilang apa? Exactly. Ya, cara berpikir orang itu pandangannya berbeda. Ada yang mempunyai wawasan luas, ada yang ini Pentium 4, ada yang Kordo 2, ada yang Wakat ya. Kita nggak boleh nyalahin orang gitu loh, karena jadi pemikiran orang itu berbeda-beda, betul kan? Gitu. Ya, kita serahin aja orang mau berpikir apa, itu kita serahkan. Hak mereka. Hak mereka. Semua orang punya hak. Jadi filosofi saya itu kalau ngomongin orang berarti ngomongin diri sendiri. Jadi jangan pernah ngomongin orang, berarti kita nggak ngomongin diri kita sendiri, ngomongin orang yang baik-baik aja. Kembali ke untuk Cutari lagi. Beberapa tahun yang lalu terdengar pemberitaan tentang dirimu yang diisukan, maaf nih ya, laptop meninggal dunianya. Nah, dirimu sendiri tahu nggak kenapa isu itu bisa tersebar nih, monggo? Itu lucu banget, bukan lucu ya, agak aneh ya. Soalnya saat itu saya syuting ya di kuburan siang-siang gitu. Itu tuh di situ kuburan bebas gitu ya. Tiba-tiba ada teman saya gitu, bebam saya, ya. Langsung jawab. Tadi takut gitu, dia kaget dijawabnya gitu loh. Karena memang dipikir saya meninggal dan banyak banget, habis itu ratusan semua saya jawab BBM kalau saya masih sehat gitu. Memang saat itu sih saya syuting di kuburan, cuma saya entah dari mana berita itu bisa keluar. Nah itu dia, berita belum tentu benar. That's right. Ya, jadi kan? Meninggal kejelekannya, meninggal kesombongannya, tumbuh kesehatan. Ya, kadang-kadang omongan itu, kalau titip omongan itu kadang-kadang nambah, tapi titip duit berkurang mas. Sering itu dilakukan rekan-rekan saya itu. Kembali ke apalagi nitip ke Ibnu. For the ladies ini dia bilang banget. Sebagai seorang wanita yang matang nih, wah keren, matang bohong kayaknya ini ya. Momen apa nih yang paling kalian ingat dalam perjalanan hidup kalian, mungkin di saat dilamar, menikah atau apa nih, dari Asa nih? Di saat melahirkan sih. Itu paling anu ya. Gak akan pernah aku lupa. Berapa hentakan? Ini waktu itu orang tamu ya.
Daripada emaknya dia lahir itu gimana? Emaknya bersin, haceh. Wah, anak gua. Itu kan normal kan ya. Terus Salimah sempat kejepit kan, karena aku kehabisan nafas, jadi aku benar-benar berjuang sekali. Wah, itu kalau dari Citarum. Apa itu? Apa yang paling penting? Momen terpenting buat saya yang paling ya selain merawat anak guys, soalnya waktu saya lahiran saya nggak berasa, saya nggak sakit gitu ya lahirannya. Merawat anak momen yang luar biasa, mendapatkan apa ya namanya masalah-masalah hidup dan cobaan, dan juga mungkin hadiah-hadiah kehidupan juga buat saya itu momen yang luar biasa gitu. Karena gini, di hidup ini tanpa cerita sama aja kita sudah mati sebelum saatnya. Sesuai dengan tema kita, hidup adalah sebuah perjalanan. Life is journey. Iya, perjalanan bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa lurus, bisa naik, bisa tanjakan, bisa turunan. Bagaimana cara menikmati perjalanan itu? Orang berjalan bermil-mil itu mesti diawali dengan selangkah demi selangkah. Betul. Kembali ke lab. Pemirsa, sangat luar biasa sekali pada malam hari ini karena bintang tamu saya itu istimewa sekali dan penonton juga istimewa sekali. Seperti apa lagi akan diberikan kepada pemirsa di rumah, di studio. Jangan kemana-mana, tetap bukan